Seluruh buktinya kayak decision tree, semua buktinya, kemudian support vektor mesin, semua buktinya, runutannya kayak apa, itu luar biasa ya. Putri saya kebetulan di luar negeri ngambil S3, membuktikan support vektor mesin tapi untuk data histogram. Itu paper dia sampai diterima di Q1, Q2 internasional itu dikembalikan berapa kali ya. Alhamdulillah ini sudah diterima dan mau lulus ya, mohon doanya ya. Padahal di ITB dia pelajar terbaik se-FMIPA, S1 S2 nya cum laude di matematik. 6 tahun hampir itu ya, hanya untuk membuktikan, dan setelah itu untuk membuktikan ya, to show algoritma SVM, tapi datanya data tabel histogram ya. Setelah itu dia coba teoremanya itu bisa digunakan nggak di dataset nyata, dan ternyata bisa. Nah ini kembali ya, kita lagi ngobrolin deduksi ya. Nah sebagian besar dari ilmu Anda ini sebetulnya nanti ya semuanya scientific itu kalau menurut Popper kembalinya ke deduksi. Itu ya. Deduksi dengan falsifikasi. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah masalah abduksi ya. Adduksi ini sering, logika ilmiah ini sering banget pakai abduksi. Contoh abduksi itu seperti ini. Si A terbunuh. Gitu. Nah, terus para detektif mulai menyelidiki. Ternyata setelah mereka menyelidiki, kemungkinan kejadian terbunuhnya si A itu, skenario pertama saya sebut A, skenario kedua saya sebut B, misalnya ada 3 skenario, skenario ketiga saya sebut C. Nah terus dikumpulkanlah bukti-bukti empirik atau bukti-bukti logis. Jadi diciptakanlah story-story, kisah-kisah berdasarkan bukti empiris dan hubungan logis. Ternyata kejadian B itu terbantahkan. Misalnya ada seorang pelaku yang punya alibi yang kuat dan terbukti dia tidak ada di TKP. Kemudian yang C itu juga sama, terbantahkan. Tinggal yang A. Yang A nggak punya alibi, nggak terbantahkan. Alibinya nggak kuat. Ya akhirnya disimpulkanlah berdasarkan abduksi bahwa kejadian yang terjadi itu A. Ya. Nah, logika abduksi itu kenapa saya bahas khusus? Karena logika penemuan ilmiah itu sangat banyak menggunakan abduksi. That's very important ya. Maka salah satu tugas Anda nanti setelah kuliah ini mencari contoh-contoh abduksi. Kalau bisa makin dekat dengan riset Anda lebih bagus. Ya. Contoh hampir setiap loncatan ilmiah itu pakai abduksi. Ya, beberapa lah ya. Misalnya dari mekanika Newton ke mekanika Einstein. Setelah mekanika Newton itu dengan asumsi-asumsinya terbantahkan, terfalsifikasi oleh eksperimen Michelson-Morley, Einstein mengemukakan satu set hipotesis itu. Nah, hipotesis itu bisa menjelaskan semua yang terjadi itu terjelaskan. Fisika Newton pun terjelaskan karena ketika dia tereduksi di kecepatan jauh
di bawah cahaya, ya dia sama dengan fisika Newton. Ya, nggak langsung diterima tentunya. Nggak sekedar dia bisa menjelaskan Michelson-Morley diterima, enggak. Teori relativitas itu banyak konsekuensinya. Nah, orang itu berusaha untuk membuktikan bahwa dia itu salah gitu, dan tidak bisa, karena misalnya ke MC kuadrat, ternyata betul-betul diuji berapa kali pun masih muncul juga energi E sama dengan MC kuadrat itu. Tapi itu kan jauh setelah Einstein itu menemukannya. Nah, kalau Anda bicara IT forensik, itu luar biasa banyak menggunakan abduksi. Ya, juga nanti temuan-temuan saintifik lainnya. Saya tidak ingin memperkeruh suasana ya. Kalau pengen gergeran kan sekarang begitu saya sentuh kasus yang lagi ngetop ini, wah rame nanti ya. Silahkan pakai abduksi sendiri lah ya. Ini orang-orang sekarang lagi mengumpulkan berbagai skenario untuk nanti satu persatu dicoret oleh para penyidik dan dicari yang paling kuat ya. Kita doakan saja mudah-mudahan para penyidik ini betul-betul bisa melakukan rekonstruksi kejadian itu semirip mungkin dengan apa yang terjadi. Nah, itu sebagai pengantar tentang deduksi, induksi, dan abduksi. Saya mau izin break sebentar. Saya sengaja break ya memang untuk memberikan Anda karena bosan ya kalau online tuh ya. Jadi Anda ngasuh bentar, silahkan minum-minum kopi dan lain-lain 2-5 menit. Kita mau masuk kesalahan berpikir.